Halo Sobat Jurnalis TV, di era digitalisasi yang kian berkembang, persaingan antara manusia dengan kecerdasan buatan atau yang biasa kita sebut AI menjadi salah satu topik menarik bagi mahasiswa. Namun, yang tak kalah lebih menarik adalah bagaimana mahasiswa dan AI bisa saling melengkapi pada dinamisnya sistem dunia pendidikan. Akankah di masa depan, kecerdasan manusia tergantikan oleh kecerdasan buatan? Mari kita simak apa kata mereka terkait persaingan cerdas mahasiswa versus AI. Ya, kalau kita berbicara kehadiran itu menunjukkan eksistensi keberadaan AI, kecerdasan buatan. Pendapatnya dengan hadirnya AI ini tentu ini menjadi sangat sesuatu hal yang sangat kita dambakan dan juga kita nantikan, karena kecerdasan ini juga mendukung kecerdasan kita. Nah, kecerdasan buatan yang dimaksud di sini adalah kecerdasan yang bukan menghilangkan kecerdasan yang sudah ada secara fitrah, tapi juga mendukung kecerdasan kita. Jadi kalau dibicarakan kehadirannya sangat membantu gitu. Menurut saya sebagai mahasiswa, kehadiran AI pada saat ini itu kan AI banyak sekali ya. Di satu sisi AI itu memudahkan bagi mahasiswa dalam berbagai hal, banyak sekali. Ketika mahasiswa mengakses informasi melalui AI, hanya cukup dengan dia mengetikkan suatu pertanyaan tentang informasi apa yang ingin dia cari, kemudian seketika informasi itu akan muncul. Itu tentu sangat memudahkan sekali bagi mahasiswa dalam mereka mencari informasi. Saya sendiri, menurut saya memang itu memudahkan, karena ketika saya mencari informasi tentang suatu hal, saya cukup mengetikkan pertanyaan atau apa yang ingin saya cari, kemudian ketika itu juga muncul. Tapi menurut saya juga di satu sisi kemudahan tersebut ibarat kata dua belah mata koin gitu ya, ada kebaikannya ada keburukannya gitu ya. Jadi informasi yang kita dapatkan itu seketika, cepat, tapi itu belum tentu akurat dan tepat gitu. Itu menurut saya tentang AI di kalangan mahasiswa. Kalau menurut aku sih AI itu sangat penting ya. Kenapa? Karena bisa dibilang lingkungan kita sekarang ini, generasi kita sekarang ini, itu kita udah masuk tuh terjun di dalam dunia AI. Ya biasa kita sebutnya dengan cyberspace ya, dimana di dalam lingkungan masyarakat itu kita komunikasinya lewat AI ini, cyberspace. Nah, kalau perbedaannya dengan lingkungan biasa ya, kita bertemu secara indera ya, kita bisa merasakan. Tapi kalau cyber AI ini bentuk komunikasinya yang udah beda, yang dimana mahasiswa itu udah masuk atau terjun di dalamnya. Tapi bukan hanya mahasiswa saja, masyarakat luar sana pun, bahkan student yang SD, SMP, yang setara senior high school itu juga menggunakan AI dalam kebutuhan tugas, dalam untuk tugas yang diberikan oleh dosen atau guru. Jadi sangat dibutuhkan, sangat berkaitan erat dengan kehidupan mahasiswa. Saya tahu mahasiswa-mahasiswa itu udah mulai menggunakan AI ya, terutama ChatGPT. Kalau bagi saya sih sebenarnya tidak masalah gitu apabila mahasiswa menggunakan bantuan AI, karena bagaimanapun selama ini juga kan mahasiswa menggunakan teknologi ya dalam mengerjakan tugas ya. Mungkin bedanya sebelumnya itu tidak secerdas sekarang teknologinya. Kalau sekarang itu kan teknologinya lebih cerdas. Jadi kalau bagi saya itu nggak masalah kalau misalnya mahasiswa tersebut itu menggunakan AI atau tools yang berbasis AI. Jadi nggak masalah. Saya tahu teman-teman menggunakan tools itu. Kalau kita bicara tentang AI, sebenarnya kalau kita analogikan itu kayak punya dua sisi. Anggaplah sisi gelap dan sisi terang gitu ya. Kita mulai dari sisi terangnya dulu. AI itu dapat membantu dalam memudahkan kita dalam menemukan jawaban. Jadi dengan AI itu bisa membantu menjawab dengan cepat gitu. Tapi kita juga perlu ingat jika ada sisi gelapnya. Sisi gelapnya seperti apa? Bayangkan jika semua pertanyaan bisa dijawab dengan satu ujung jari klik aja. Itu dapat membuat daya pikir kita, berpikir kritis kita tuh jadi tergerus gitu. Itu masalah yang pertama. Sisi gelap yang kedua dari sisi etika. Bayangkan ketika kalian mendapatkan jawaban dari AI, itu jawabannya dari mana?
Nah, validasi dari informasi yang didapatkan itu juga punya tantangan dengan etika. Kita nggak tahu nih sumber datanya dari mana. Jadi, intinya adalah kita harus tetap bijak dalam menggunakan AI itu sendiri. Ada pengalaman saya menggunakan website AI. Saya menggunakan AI itu ketika saya sedang mencari informasi dan saya butuh informasi itu secara cepat, simple gitu ya. Saya menggunakan AI, saya bertanya kepada, contohnya di ChatGPT gitu ya. Di ChatGPT saya mengetikkan suatu pertanyaan tentang informasi tertentu yang saya cari. Kemudian seketika muncul tuh jawaban gitu kan. Itu kan sangat memudahkan gitu ya. Kemudian biasanya saya menggunakan AI juga untuk mencari sebuah referensi atau inspirasi konsep atau kerangka ketika saya ingin membuat suatu video gitu ya, ingin membuat suatu project gitu ya. Saya menggunakan AI itu gampang, pokoknya itu pakai AI. Pengalamannya sangat banyak ya, karena selama dari semester 1 sampai semester akhir itu semua tugas-tugas yang kami cari memang adanya di AI. Ya, jadi sekarang memang mahasiswa itu memanfaatkan AI dalam mengerjakan tugas, menjawab semua pertanyaan dosen itu di AI. Jarang banget mahasiswa itu yang udah tertarik dengan buku manual, tapi mereka mencarinya di digital, secara digital. Informasi atau fenomena yang terjadi sekarang yang lagi hits, semuanya itu didapat atau diterima lewat AI ini, lewat cyberspace ini. Itu jadi kalau misalnya berkaitan dengan pengalaman, ya saya termaksud mahasiswa atau orang yang terjun langsung atau merasakan AI terjadi. Oh iya, karena kehidupan mahasiswa itu nggak lepas ya dari yang namanya kecerdasan AI itu, misalnya ChatGPT, banyak lagi hal-hal macam itu. Nah, kalau kita melihat fungsinya kan itu untuk menambah referensi kita ya, bagaimana website-website itu membantu kita dalam menarasikan yang ada di pikiran kita. Nah, kalau untuk pengalaman sendiri, saya cukup menggunakan kayak ChatGPT itu tidak selalu. Karena ada beberapa faktanya bahwa di ChatGPT dan semacamnya itu data-datanya juga belum akurat. Nah gitu, tidak akurat, bahkan terkesan tidak begitu realitas, tidak menunjukkan fakta. Alhasil kita juga harus memvalidasi kebenaran yang kita dapat dari ChatGPT. Nah, hal itu juga yang kita dibutuhkan sebagai mahasiswa untuk bagaimana tidak mencomot ya, dalam bahasanya tidak mencopot berbagai informasi yang kita dapatkan dari AI. Itu kalau bisa hanya digunakan untuk bagaimana itu memunculkan ide saja, gitu teman-teman. Tergantung dari individunya, entah dia mau menggunakan AI selama 24 jam atau hanya beberapa jam, tergantung kebutuhan mereka. Nah, kalau sebagai mahasiswa yang notabene-nya memang sedepan akan mencari ruang kerja ya, ruang kerja yang dunia kerja ini tidak akan terpisahkan oleh AI. Jadi memang wajarnya mereka akan terus menggunakan AI dan keterampilan atau soft skill dalam menggunakan AI itu terus terasah. Karena memang ada beberapa orang yang mungkin memilih untuk tidak menggunakan. Mereka lebih memilih untuk hidup dengan nature, dengan alam. Tetapi tidak bisa dihindari. Contohnya aja dalam bidang pertanian, ya kan, dalam bidang pertanian sekarang banyak petani-petani juga ya sarjana dalam bidang pertanian menggunakan AI. Jadi saya pikir kedepannya memang sangat dibutuhkan, tergantung dari orangnya menggunakannya sejauh mana. Akan terus-menerus bergantung ya. Sebenarnya nggak cuma teknologi AI, manusia sekarang juga kan sudah bergantung dengan teknologi. Jadi kalau misalnya pertanyaannya apakah akan bergantung, pasti. Dengan teknologi yang lain kan kita sudah buktikan bahwa kita sudah bergantung dengan teknologi ya. Misalnya kita mau pergi ke Indomaret aja kita bergantung dengan teknologi ya, teknologi yang disebut dengan motor. Atau mungkin yang lebih jadul lagi misalnya teknologi yang disebut dengan sepeda. Jadi memang kita bergantung dengan teknologi. Udah jarang banget misalnya kita ke ke toko, ke swalayan itu jalan kaki ya. Kebanyakan kita udah menggunakan teknologi. Termasuk misalnya apakah kita akan bergantung dengan teknologi AI terutama, pasti akan bergantung ya. Bukan hal yang mustahil kalau misalnya di masa depan itu segala macam jenis pekerjaan kita itu sangat bergantung dengan AI. Bahkan yang paling dekat itu misalnya kita menggunakan Maps ya. Maps itu kan basisnya AI. Ya, kita kalau misalnya mau pergi ke Monas misalnya, yang nggak tahu, yang baru pertama kali ke Jakarta, kita pasti pakai Maps. Jadi kita memang sudah bergantung dengan teknologi, terutama teknologi AI.
Itu kemungkinan yang sangat ada gitu ya. Kita kan sama-sama tahu jika AI punya transformational power yang sangat luar biasa. Dan perlu diingat bukan hanya bidang pendidikan, tetapi juga di bidang kesehatan, ekonomi, pemerintahan. AI punya tools di sana. Tetapi yang ingin saya tekankan dan saya garis bawahi adalah kehadiran AI bukan menggantikan tugas manusia, bukan menggantikan peran manusia, tetapi bagaimana AI membantu meningkatkan produktivitas manusia. Karena jika dilakukan dengan bijak, saya yakin itu punya potensi besar dalam dunia pendidikan seperti inovasi maupun riset gitu. Iya, kalau dilihat apakah kita akan tergantung subjek ya, kita sebagai manusia. Apakah kan ada juga manusia yang tidak terlalu bergantung dengan teknologi, ada yang mereka nyaman dengan kehidupan yang nature gitu, yang alami gitu. Ada juga orang-orang yang sangat-sangat bergantung dengan teknologi. Jadi secara bijak kita bisa melihat bahwasanya hal ini, AI ini akan terus ada dalam kehidupan kita. Tapi sebenarnya kita sendiri yang akan menilai apakah ini dibutuhkan atau tidak gitu. AI itu memang akan selalu berkembang gitu ya, akan selalu berkembang karena inovasi dari perusahaan-perusahaan yang mengembangkan AI itu terus-menerus dan masif gitu ya. Tapi tentang apakah orang atau mahasiswa itu akan selalu tergantung kepada AI, menurut saya itu belum tentu gitu ya, karena memang pada akhirnya mahasiswa juga punya akal gitu ya, dan manusia punya naluri untuk berpikir gitu ya. Walaupun AI itu memudahkan dan AI itu memiliki kecerdasan yang sudah disimpan atau ketika kita tanyakan itu akan seketika terjawab pertanyaan kita, tapi manusia juga mempunyai naluri berpikir gitu ya. Jadi menurut saya tidak serta-merta manusia itu atau mahasiswa itu akan terus-menerus bergantung kepada AI gitu, walaupun AI semakin berkembang gitu. Wah, ini menarik banget pertanyaannya buat teman-teman mahasiswa. Setidaknya saya punya 3 pesan supaya kita semua bisa bijak dalam menggunakan AI. Pertama, terkait privasi. Sadarkah kalian ketika kalian menggunakan aplikasi atau tools yang berkaitan dengan AI, ada ancaman privasi di sana. Jadi sebaiknya ketika kalian mendaftar itu perhatikan dulu nih. Jangan langsung setuju, perhatikan dulu kira-kira privasinya akan seperti apa dampaknya. Kedua, validasi informasi. Jangan serta-merta ketika bertanya ke AI langsung di copy paste semuanya, tidak. Karena perlu ditekankan sekali lagi, sumbernya itu kita tidak tahu dari mana. Jadi penting sekali untuk evaluasi lagi informasinya, untuk validasi lagi informasinya supaya kita tidak mendapatkan informasi yang salah gitu. Yang ketiga ini juga penting, dan ini juga menurut saya titik tengah dari semua perdebatan yang ada ya. Bukan berarti AI itu sesuatu yang harus dihindari, sesuatu yang harus ditakuti. Tetapi bagaimana kita bisa berkolaborasi bijak, itu mungkin diksi yang saya gunakan. Bagaimana kita sebagai akademisi, kalian sebagai mahasiswa bisa berkolaborasi bijak dengan menggunakan AI, sehingga hasilnya pun bukan menjadikan sebuah produk yang plagiat, tetapi bagaimana membantu kalian bisa kalau lagi buntu nih, kira-kira apa ya idenya, bisa menjadi dorongan, bisa membantu produktivitas. Jadi ingat ya, tetaplah bijak dalam menggunakan AI. Penggunaan AI ya, atau teknologi berbasis AI lainnya atau tools yang berbasis AI lainnya itu ada positif dan negatifnya ya, sama dengan teknologi lainnya. Jadi kalau pertanyaannya misalnya bagaimana caranya supaya kita bisa bijak menggunakan AI, sebelum kita bisa bijak menggunakan AI, kita harus tahu cara kerja AI itu seperti apa. Ya, mereka itu kan hanya model yang belajar dari cara kita. Misalnya cara kita berbicara, cara kita berkomunikasi misalnya, atau cara kita menulis dan lain sebagainya. Jadi AI itu yang belajar dari kita. Nah, itu yang harus di-highlight-nya. AI yang belajar dari kita. Jangan misalnya teman-teman mahasiswa itu melakukan hal yang sebaliknya. Jadi kita belajar dengan menggunakan kita belajar berdasarkan AI. Jadi AI itu jadikan referensi. Justru AI itu referensinya dari kita. Jadi jangan dibalik. Seiring perkembangan teknologi, mahasiswa harus tangguh dalam menghadapi berbagai perubahan pada proses belajarnya. Mahasiswa harus bisa menguasai berbagai keterampilan yang tidak bisa AI lakukan secara optimal, seperti kreativitas, berpikir kritis, dan cara berempati. Dan juga, mahasiswa bisa terus membuka peluang atas datangnya potensi kolaborasi yang inovatif bersama AI di masa depan. Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di akun Instagram dan juga TikTok @jurnalis_tv.
Saya Melda Wulandari pamit dan kita akan bertemu lagi di reportase selanjutnya. Sampai jumpa.